Ya, mohon menyebutkan namanya. Salam Buya, nama saya Hendra Agustriono. Melanjutkan pembicaraan yang sebelumnya, saya juga sedikit mau klarifikasi mengenai diksi stempel Nur Muhammad dan Buya memahaminya sebagai stempel Nabi Muhammad gitu Pak ya. Itu memiliki makna yang berbeda. Adapun mengenai sedikit informasi, saya telah memberikan beberapa bagian yang dimaksud materi stempel Muhammad ke Buya secara pribadi. Adapun pertanyaannya, saya ini pernah setelah saya mendapatkan istilah narasi identitas agama Budi, saya ini mendapatkan 4 pertanyaan Buya. 4 pertanyaan, yaitu antara lain Islam itu apa, Muhammad itu siapa, Wali Songo agamanya apa, dan Indonesia negara apa. Nah itulah yang menjadi yang selama ini yang menjadi bahan, mungkin Buya punya sudut pandang lain dalam hal ini gitu kan. Sehingga saya setelah mencari kajian dapat jawaban itu, akhirnya saya dikatakan mendapatkan materi yang disebut teman saya itu stempel Nur Muhammad Pak Buya. Terima kasih Buya. Ya begini aja lah. Kalau stempel itu biasa dalam bahasa Arabnya khotam ya. Khotam itu cincin. Khotam itu bisa cincin, bisa penutup, bisa akhiran gitu. Jadi artinya mungkin belum menjawab pertanyaan dulu. Diyakini bahwa Nabi itu khotamul anbiya'i wal mursalin, penutup. Jadi artinya bahwa setelah Nabi Muhammad jangan berharap sudah tidak akan ada lagi Nabi atau Rasul. Sudah Nabi pungkasan, Nabi penutup. Pengertian ini banyak orang mengartikan karena setelah Islam turun di bawah kanjeng Nabi Muhammad, agama Tuhan menunjukkan kesempurnaan. Makanya dalam Al-Qur'annya didukung al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Begitu kan? Izinkanlah saya melihat dari perspektif yang lain. Dengan Nabi sebagai Nabi terakhir dan Nabi penutup, setelah Nabi tidak ada, setelah Nabi Muhammad tidak akan Nabi yang lain lagi. Ini sama sekali dalam pikiran saya tidak berpengertian bahwa Islam sudah sempurna. Akan tetapi ini ketergantungan manusia terhadap wahyu dari langit ini sudah tiba saatnya disapih. Anakmu umur berapa tahun disapihnya? 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun disapih itu sudah, suka tidak suka ya kalau perlu tetenya diperetin dringo bengle. Temu hitam ya. Atau obat merah sekalian biar kapok dia. Jadi paksa, kenapa? Ya karena mau sampai kapan kamu bergantung kepada wahyu dari langit terus? Silakan gunakan otakmu. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubihim aqfaluha? Ya ulil albab, ya ulil absar. Selalu dipanggil pakai otak, sudah kesananya sudah selesai, wahyu sudah selesai, tinggal gunakanlah otakmu ke sana. Dan ini sudah era digitalisasi, era science teknologi, sudah pakai akal. Itu sesungguhnya. Dulu kalau ada orang bisa bercakap-cakap dari jarak jauh, waliullah, betul nggak? Sekarang semua orang bisa kok. Dengan ilmu. Jadi hebat mana kesaktian dengan ilmu? Lebih paham-paham sih remah. Ya kesana begitu sudah selesai. Wahyu mah hanya mengawal saja sampai kamu berpikir sempurna, kan begitu, berpikir cerdas. Itu maksud saya. Iya kan? Nah, artinya itulah
pengertiannya. Bisa kita perdebatkan itu. Dan saya berharap kalau yang masih belum taslim datang ke sini aja, pasti saya hormati kok. Percaya saya hormati. Gitu. Dan saya menghormati orang tidak pandang bulu mau agamanya apa, mau warnanya apa. Sing ayu tak hormati, sing blesak, sing ireng tak hormati, sing putih. Agamanya apapun nggak ada urusannya, tak hormati semuanya. Apalagi datang ke sini mencari ilmu, ya pasti saya muliakan. Betul nggak? Nah itu, nah, makanya jadi sesungguhnya ini masalah Islam itu apa, kemudian Muhammad itu siapa, waliullah itu agamanya apa, negara kita itu. Negara apa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab berulang-ulang, masih ditanya lagi, tanya lagi. Negara Indonesia itu bukan negara agama. Sejak kapan ada negara agama nih? Apa Nabi menentukan harus negara agama? Enggak. Iya. Nabi Muhammad tidak memastikan, tidak menetapkan bahwa negara yang dibangun oleh sahabat setelah itu harus sistemnya apakah kerajaan, apakah kesultanan, apakah republik, apakah presidentil, apakah parlementer. Tidak dipesan secara khusus, silakan. Yang penting satu, dua yang penting, supremasi hukum dan keadilan sosial itu aja. Ya, makanya kita jangan terlalu tertipu dengan simbol-simbol itu. Banyak di dunia ini konstitusi negaranya menyebutkan negara Islam. Segala perundang-undang dan hukum bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi di negara itu ada pabrik arak sih. Ekspor ke luar negeri. Iya, juga industri pariwisatanya luar biasa. Ya. Tempat nudisnya juga ada, pelacuran juga ada, judinya juga ada. Terjebak begitu, ya itu persoalannya. Jadi artinya ya bukan menjawab ini, tapi kita juga mesti sadar bahwa negara kita ini, negara Indonesia ini, yang membuat kita ini bersatu, membuat negara Kesatuan Republik Indonesia itu berdasarkan kesepakatan bangsa. Apa namanya? Namanya apa kesepakatan? Rekonsiliasi. Non? Konsensus. Konsensus. Dasarnya apa? Agama kita nggak sama, suku nggak sama, bahasa nggak sama. Ada. Yang kita sepakati dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ketika engkau memaksakan, bercita-cita, bertujuan merubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sama dengan Anda menghendaki negeri ini bubar. Ya, hanya itu modalnya saja. Itu harus dibuang, diganti. Apapun agamanya. Kalau diganti dengan negara agama, bubar negeri ini. Nah itu, jangan sok pahlawan nanti masuk surga. Urusan nanti surga. Iya, ya ini. Nanti kalau sudah bubar negara kita, nanti anak cucumu mau tinggal di mana? Iya, nanti orang Majalengka akan nagih sama orang Indramayu nih. Bayar buat air datang dari Majalengka, bayar. Kelang rebis ya. Orang Majalengka mau ke Indramayu juga, mau lewat, mau ke pelabuhan di Subang itu lewat Indramayu, pakai paspor, bayar. Nantinya tiap hari kita perang saudara, percaya nggak? Seperti yang di sana, tiap hari perang saudara. Naudzubillah min dzalik. Udahlah. Kalau Anda yakin Islam benar, ya amalkan dalam hidupmu sehari-hari, buktikanlah. Iya, ya kan kita sepertinya. Dan negara kita Indonesia ini bukan negara sekuler. Yang agama diurus aja. Agama diurus nggak di sini?
Sekuler nggak berarti ya enggak dong. Haji diurusin nggak? Zakat diatur nggak? Puasa diurusin nggak? Pesantren dibiayain nggak? Terus kurang berapa lagi? Ya tinggal isilah kemerdekaan ini. Ya kan begitu. Dengan pikiran-pikiran yang produktif, dengan iya dong. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.